kemanfaatan atau harapannya dari proses ini, pemerintah daerah dapat memfokuskan langkah-langkah untuk intervensi yang lebih terarah dalam program-program pengentasan kemiskinan ini. Nah, Bapak Ibu, eh, kami men-stressing dalam tagging ini satu hal untuk memfokuskan pada tingkat subkegiatan yang bersifat langsung menyasar masyarakat miskin dan masyarakat ekstrim pada desil 1 dan desil 2. Sehingga kita bisa menandakan atau menandai intervensi kita secara konkret pada desil 1, desil 2 dalam APBD Bapak Ibu sekalian. Uh, ini isinya untuk provinsi ada 58 program, kabupaten kota 53 program, dan untuk subkegiatan yang menjadi penekanan tadi, di provinsi ada 273 subkegiatan, kabupaten kota ada 274 subkegiatan yang bisa menjadi referensi. Saya kira nanti dalam sesi berikut ini bisa kita konkretkan. Selanjutnya Bapak Ibu, next, mengapa hal di awal tadi menjadi penting? Karena ini adalah merupakan salah satu indikator penilaian kinerja kita, keberhasilan kita dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini dari perspektif tentunya dari aspek kinerja perencanaan dan pengelolaan. Tentunya akan fair Bapak Ibu bila Bapak Ibu juga mengetahui bagaimana atau tata cara dan implikasi dari pelaporan tersebut. Yang salah satunya kami sampaikan di awal tadi, ini menjadi dasar untuk reward atau pemberian insentif fiskal yang nanti akan diolah lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan nanti dari atau rekomendasi dari Bappenas dan dari Kementerian Koordinator Bidang PM dan Kementerian lembaga terkait lainnya. Ini slide yang menggambarkan bobot Bapak Ibu sekalian untuk penilaian kinerja, baik kinerja daerah maupun alokasi dan realisasinya, mohon maaf sebelumnya. Dan untuk kinerja daerah ada yang sifatnya administratif seperti SK tadi, SK tim pelaksana, kemudian dokumen RAT yang sudah disusun untuk 2025, termasuk laporan semester 1 Bapak Ibu. Karena bagaimana kinerja, bagaimana capaian ini akan dilihat pada laporan ini. Lain halnya untuk tingkat atau jumlah presentasi kemiskinan ini nanti akan dilakukan melalui Susenas yang saya sampaikan di tadi. Tapi bagaimana kinerja Bapak Ibu ini bisa akan terlihat dari dokumen-dokumen yang ada. Termasuk juga untuk proposal-proposal yang menggambarkan intervensi, termasuk realisasi tentunya ya, tindak lanjut dari APBD maupun proses-proses yang mendukung Bapak Ibu dalam mengambil langkah-langkah dalam penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan sebelum mengakhiri pengantar ini, beberapa hal yang kami titipkan juga untuk menjadi atensi kita semua, Bapak Ibu di daerah, next, terkait dengan percepatan APBD, khususnya untuk program-program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan. Ini kalau sudah di tagging, kita bisa mengecek progresnya lebih cepat. Dan juga kami berharap untuk memastikan bahwa kita semua punya agenda yang terstruktur. Kami juga mengharapkan RAT Bapak Ibu itu juga sudah dikirim dengan pengantar secara resmi, laporan semester 1, dan seluruh dokumen-dokumen ini sekali lagi mohon untuk dapat disampaikan melalui web Kementerian Dalam Negeri. Paling lambat ini kalau menurut teman-teman ini pada 20 Juli 2025. Karena ini akan diolah lebih lanjut, dikonsolidasikan lebih lanjut untuk kemudian akan salah satunya menjadi raport Bapak Ibu sekalian, termasuk juga untuk pemberian insentif fiskal. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Nanti secara teknis
lebih lanjut detail dari Bapak Ibu dari Bappenas maupun Kementerian Koordinator Bidang PMK akan menyampaikan hal-hal lebih lanjut, dan mungkin pada sesi diskusi ini bisa kita dalami untuk mengefektifkan pelaksanaan Bapak Ibu nantinya di daerah. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya memasuki pemaparan materi. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Direktur SUPD 3, mohon kesediaannya untuk dapat memimpin sesi materi bersama para narasumber. Kepada yang terhormat Bapak Direktur, kami persilahkan. Terima kasih MC. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Juga DJ. Ya udah. Jelas Pak, jelas. Terima Ya kasih. Pak, terdengar jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang tadi sudah membuka acara pada hari ini, yaitu terkait dengan sosialisasi penilaian kinerja untuk pemerintah daerah terhadap optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang kami hormati juga Bapak Maliki selaku Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN dan Bappenas yang mungkin sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Ibu Niken selaku Kepala Biro Hukum Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Lalu ada Bapak Lili selaku Ketua Tim Insentif Fiskal dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan rekan-rekan dari BP Taskin yang hadir, Bapak dan Ibu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tentunya dari Kabupaten Kota, Sekda Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Kepala Bapeda, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di seluruh Indonesia. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Dirjen sudah memberikan beberapa hal terkait pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, dan teman-teman pemerintah daerah punya waktu untuk memberikan data yang belum menginput ke dalam laporan di Kemendagri, yaitu di tanggal 20 Juli 2025. Tentunya sosialisasi ini juga untuk memperkuat pemberian insentif fiskal tahun berjalan di tahun 2025 bagi Bapak dan Ibu pemerintah daerah yang berhasil melakukan koordinasi dan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Mungkin untuk singkat waktu, apabila Pak Deputi, Pak Maliki sudah bisa bergabung, mohon izin Pak Deputi, apakah sudah bergabung di kolom Zoom, di ruang Zoom? Mohon izin Pak Maliki. Pak Wahyu, Pak Maliki sudah bergabung ya? Belum? Sudah Pak. Baik. Untuk waktunya kami persilakan Pak Maliki. Habis itu nanti Ibu Niken dari Kepala Biro Hukum Kemenko Bidang PM. Silakan Pak Maliki. Oke, terima kasih Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Bapak Dirjen Bangda, yang Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses, Bapak Deputi Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan ya dari BP Taskin, dan juga seluruh pejabat Madya dan Pratama
kementerian lembaga dan seluruh pemerintah daerah yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk dapat menyampaikan beberapa strategi di dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang sudah menjadi kebijakan di dalam RPJM 2025-2029. Bapak dan Ibu yang terhormat, target RPJM 2025-2029 kami tetapkan berdasarkan Undang-Undang RPJP 2025-2045 yang sudah berlaku mulai tahun ini ya 2025, di mana kita memang harus terus menurunkan kemiskinan sehingga pada tahun 2045 kemiskinan ini menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2045 kita dapat mencapai tujuan kita menjadi negara maju. Strategi jangka panjang tersebut kita terjemahkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 2025 tentang RPJM 2025-2029, di mana di dalam RPJM tersebut mengandung 3 tujuan utama. Jadi yang kami biasanya sebut Trisula, yaitu Trisula pembangunan, 1, percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kemudian penurunan kemiskinan, dan juga peningkatan SDM berkualitas. Apabila Bapak dan Ibu memperhatikan di dalam struktur penduduk Indonesia, di dalam mencapai Indonesia Emas 2045